Sabar itu ada dalam bentuk dimanapun kita berdiri. Yang pertama, sabar ketika menerima musibah, Pak. Ikhlas nggak ikhlas, sabar nggak sabar, musibah itu ketika datang tetap datang, Pak. Ujian itu tetap datang. Hari ini naudzubillah min dzalik, ketika ada seseorang diuji dengan sakit, demam gitu, Pak, dia jalani dengan diam, ikhlas, sabar, demamnya berjalan, dia datangi dengan mencaci maki sikapnya, itu demamnya juga datang, Pak. Ada yang diuji ini, yang berat ini, Pak, yang berat, ditinggal, meninggal oleh salah satu keluarga yang dicintai. Kalau orang tua ya anak, Pak, nggak mudah, Pak. Makanya orang tua yang ditinggalkan wafat anaknya itu pahalanya kalau bisa sabar, bisa ikhlas, luar biasa. Nggak mudah, Pak. Makanya hadirin, ketika dia bisa menghadapi dengan sabar, Allah muliakan. Tapi ketika tidak bisa menghadapi dengan sabar, itu perkara juga terjadi, Pak. Mau apa? Seorang istri ditinggal wafat suaminya, apapun alasannya sudah terjadi, mau sabar atau tidak tetap terjadi. Orang tua ditinggal anaknya, naudzubillah min dzalik, ujian-ujian ini berat. Kok jenengan bisa sabar? Waliullah, Pak, insya Allah. Inilah yang kemudian kita katakan bahwa jangan pernah berpijak kepada yang namanya derajat tinggi di hadapan Allah. Itu disebabkan banyaknya sujud, banyaknya puasa. Tidak mutlak di situ. Memanage kesabaran dalam diri dengan baik itu jauh luar biasa harganya, Pak. Ujian Allah datang, sabar. Makanya kalau belajar ma'rifatullah, belajar tasawuf komprehensif. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ini hati-hati sekali. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, dengan ujian-ujian yang datang, amin. Dan semoga ujian-ujian yang datang dari Allah bukan ujian yang berat-berat, amin ya rabbal alamin. Sabar yang kedua adalah sabar ketika menghadapi maksiat. Loh, kok bisa sabar menghadapi maksiat? Jadi begini, Pak, kalau kita lagi duduk kayak gini, mohon maaf, saya sering ngomong sama para polisi, Pak, polisi-polisi yang serse, yang di narkoba dan di mana-mana itu ya, yang apa, intel-intel itulah, saya bilang begini, kalau saya nggak nenggak minuman keras, wajar. Kalau saya nggak terjebak dengan perzinahan, wajar. Kalau saya nggak terjebak dengan narkoba, wajar. Karena dunia saya memang tidak bersentuhan dengan itu, Pak. Ya kan, nggak mungkin, Pak. Pak Ustadz di mana lagi beli anggur gitu kan, lagi beli anggur arak putih kan, nggak mungkin, Pak, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Gitu. Atau ditanya, Pak Ustadz kemana? Itu lagi beli siji, nggak mungkin, naudzubillah min dzalik kan itu. Atau Pak Ustadz di mana lagi karaoke di kafe remang-remang gitu kan, naudzubillah kan itu, Pak, ya. Nah, kalau saya nggak bermaksiat dengan hal itu, wajar, karena saya memang nggak bersentuhan dengan itu. Tapi kalau ada polisi yang tugasnya bersentuhan dengan dunia itu, Pak, ya dunia narkoba, ya dunia perzinahan, ya dunia macam-macam di situ, dia bisa taat kepada Allah, tidak menyentuh kemaksiatan-kemaksiatan itu, waliullah, Pak, derajatnya. Itu yang luar biasa. Apakah cuma Pak polisi saja yang dimuliakan Allah dengan seperti ini? Tidak, Bapak di kantor juga bisa, Pak. Bapak kantor bagian bendahara, misalkan begitu, Pak, ya. Sangat-sangat ada kelonggaran suatu ketika nanti, ketika ada dana yang bisa dimanipulasi, misalkan begitu, naudzubillah min dzalik. Dana bla 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 bla, wah ini bisa diotak-atik. Kebetulan saat itu butuh duit, Pak. Sementara di depannya ada duit yang kalau diotak-atik bisa, Pak. Itu bendahara itu godaannya luar biasa. Contoh nggak usah jauh-jauh, bendahara masjid gitu, Pak, misalkan. Itu kan duit di tangan dia. Ini kan luar biasa, Pak. Dan berapa banyak oknum-oknum bendahara masjid yang tidak kuat di situ, Pak. Kita doakan siapa saja yang saat ini
mengemban tugas amanah menjadi bendahara masjid, bagi yang hadir maupun yang mengikuti live-nya, semoga dikuatkan oleh Allah imannya, amin. Kok kemudian bisa hadirin kuat imannya, tidak terkecoh, tidak tidak silap, tidak khilaf terhadap penggunaan harta yang haram? Maka hadirin, kesabarannya itu tingkat waliullah, Pak. Inilah yang dimaksud dengan sabar menghadapi kemaksiatan. Jadi sabar itu tidak melulu ketika menghadapi ujian. Menghadapi kemaksiatan itu juga perlu kesabaran. Sabar. Karena di sini ini bukan hak saya, bukan harta saya. Pak polisi yang dekat dengan memang medan tugasnya di situ bisa sabar menghadapi kemaksiatan itu derajatnya waliullah, Pak. Kemudian hadirin, yang ketiga, sabar ketika menghadapi taat, Pak. Ya contohnya nggak usah mulu-mulu yang lama-lama. Bapak sholat di belakang imamnya kemenyek betul, Pak. Masya Allah, Pak. Itu sujud lamanya, ya Allah, pusing sampean, pening di belakangnya. Gimana nggak pening? Wong takbir intikolnya dia posisi berdiri sempurna baru takbir kok, ya kan? Makmum sujud, imam sujud, makmum sujud. Imam berdiri pakai duduk istirahat pula. Baru setelah berdiri tegak, baru dia bilang Allahu Akbar. Makmum itu kelamaan sujudnya, Pak. Ya kan? Pening juga kalau kayak gitu. Sempat 4 kali gitu kan. Kemudian hadirin, belum lagi atahiyat akhir. Begitu sujud di depan atahiyat akhir, Masya Allah, itu Sayyidatul Istighfar dibaca saja sampai selesai 3 kali, belum berduduk-duduk, ya kan itu kan. Ya ini kan ujian. Nah jenengan ketika jadi makmum mendapatkan imam yang seperti ini, sabar. Itulah sabar dalam taat. Jangan grundel, syukuri saja, Pak. Alhamdulillah, Allah sedang takdirkan saya mendapatkan imam yang melatih kesabaran saya, kan itu, Pak, ya. Ya sabar-sabar Pak Ustadz, tapi kalau kelamaan kayak gini ya pening juga, ya kan itu kan. Ya sabar, Pak. Namanya mau derajat waliullah, mau sampai derajat waliullah kok nggak sabar, ya kan itu. Kuncinya di sini. Atau kadang kita dapatkan imam, Masya Allah, Pak, kita baru baca Subhana Rabbiyal A'la sekali sudah duduk, Pak. Gitu. Akhirnya kita bilangnya gimana mau khusyuk, gimana mau tumakninah kayak gitu cepatnya. Sabar. Allah sedang mentakdirkan Bapak menjadi makmum dengan imam yang model-model bis super cepat kayak gitu itu, Pak, ya kan. Kadang belok aja nggak ngesen itu, ya kan itu kan. Sabar saja. Ini yang akan mencapai derajat tinggi. Sabar dalam diri kita. Nah hadirin, keuntungan orang-orang sabar ini, Pak. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir, maka bersabarlah kalian. Innal akibata, sesungguhnya akhir yang baik, akhir yang bagus, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan akhir dari perjalanan cerita yang indah. Itu jika melaluinya dengan kesabaran, maka akan indah pada waktunya. Begitu, Pak. Ini seperti ini. Karena begini, Pak, fakta membuktikan justru orang-orang yang semakin takwa kepada Allah, kemudian ketika dizalimi orang, kesabarannya diuji, dia rela menerima, ikhlas menerimanya, hadirin, luar biasa yang dia dapatkan dan luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang mendoliminya. Maka hati-hati sekali ini, Bapak Ibu, hati-hati. Kalau naudzubillah kita kok berbuat dolim kepada orang yang tipenya sabar, sudah sabar, dia orang-orang yang bertakwa lagi, Pak. Hati-hati sekali, Pak. Jangan berbuat dolim kepada mereka. Sudah, mereka tidak mendoakan jelek, diam bersyukur, mendoakan baik saja, hancur orangnya, Pak. Apalagi sampai dia berbuat mendoakan yang nggak baik, Pak.
Dan orang yang derajatnya mutakin dan penuh dengan kesabaran, hadirin, dia tidak akan pernah mendoakan jelek, Pak. Buktinya para nabi itu, hadirin, ketika mereka dapat ujian, itu kan nabi, Pak Ustadz, kan kita ini memang menuju derajat orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, Pak. Ketika sebagai contohnya kan gitu, Pak. Nah, ketika para nabi itu mereka didolimi, dilalui dengan kesabaran, tidak membalas apapun, di sisi lain dia terus membangun ketakwaan kepada Allah, maka yang memusuhinya habis, Pak. Para alim ulama juga begitu, Pak, yang memusuhinya habis. Maka hati-hati sekali kalau ada orang soleh kok kita fitnah, dia cuma rela ikhlas menerimanya, di sisi lain dia tetap menjaga kesolehannya, dengan kita masih bagus lagi, Pak. Bah, habis kita, Pak. Itu berat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita juga begitu, Pak. Cukup perbaiki ketakwaannya, jalani dengan kesabaran. Orang yang mendolimi kita serahkan kepada Allah, Pak. Jangan doakan jelek, Pak. Kalau kita doakan jelek, ya nggak sabar. Kalau Bapak berkata sabar kan ada batasnya, Pak Ustadz, oh enggak, Pak, sabar itu nggak ada batasnya. Sabar kok dibatas-batasin gitu loh. Jalani aja. Dan ingat, di ujung akhir merekalah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu, Pak. Janji Allah, Pak. Nah, ini yang terpenting. Makanya kalau hari ini kita sedang menjalani masa demokrasi pilpres. Ini ke pilpres lagi, Pak. Ini jangan pernah menggiring saya untuk cenderung salah satu, Pak. Nggak akan saya, Pak. Pilihan ya saya sendiri, Pak. Ya kan, pilihan di dalam saya sendiri. Yang Bapak nggak punya hak untuk ngatur saya, kok ngatur-ngatur, ya kan, itu kan. Nah, hadirin, cuman saya bilang cukup mereka para elit saja yang bentrok, yang saling debat, yang saling membuli, yang saling mengklaim paling etika dan sebagainya. Cukup mereka aja lah. Kita sebagai rakyat nggak usah ikut-ikut. Kita sebagai rakyat, Anda mau pilih yang mana, masuk TPS pilih, selesai. Kenapa? Karena kita nggak tahu di antara 3 orang calon presiden itu siapa yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah, Pak. Kita nggak pernah tahu, Pak. Jangan diukur dari dohir, karena ketika kita belajar ma'rifatullah itu kan katanya kita sudah belajar rasa, Pak. Belajar rasa itu beda. Jadi di hadapan Allah kita nggak pernah tahu siapa yang paling tinggi derajatnya, Pak. Cerita-cerita tentang hal ini kan banyak. Ada orang ahli ibadah, di sini pelacur. Setiap hari pelacornya nangis kalau melihat ahli ibadah. Kapan saya bisa tobat seperti dia, ya Allah? Sementara saya kok kayak gini terus, nangis terus, Pak. Sementara ahli ibadah ini setiap hari nyuri-nyuri pandang ke dia. Luar biasa cantiknya, bodinya kayak gitar Spanyol, tubuhnya tinggi semampai putih. Kapan ya Allah saya bisa tidur dengan dia? Itu yang terpikir ahli ibadah, Pak. Dohirnya, wah ini, Pak, ini ahli ibadah dohirnya. Begitu meninggal ada seorang ulama dimimpikan, amaliyah kebaikan ini Allah pindahkan ke sini. Karena ini motivasinya mau tobat, ini motivasinya mau zina. Repot toh, Pak. Begitu juga dengan yang saat ini. 3 capres ini kita nggak pernah tahu siapa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka bagi kita sebagai pemilihnya, jangan pernah membuli di antara 3 itu, Pak. Khawatir kita bully, mereka sabar menerimanya, Pak. Kita jelek-jelekin, mereka sabar menerimanya. Nggak diapa-apain aja teruk kita, Pak. Apalagi mereka berdoa jelek, naudzubillah, kan itu, Pak. Tapi yang palingnya itu sudah versi jenengan. Kalau sudah pendukung capres fanatik, itu ya jangan diajak bicara untuk berpikir objektif, Pak. Kan katanya ada 3 golongan orang-orang yang nggak bisa dinasehatin, kan gitu. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang sedang jatuh cinta, kan nggak bisa dinasehatin itu.
Yang kedua, para perokok berat. Para perokok itu nggak usah dinasihatin. Kalau dinasihatin berarti merokok, ngamuk Pak, ya kan gitu kan. Biarin aja. Yang ketiga, hadirin, pendukung-pendukung capres emosional. Nah, ini pendukung fanatik itu masya Allah. Itu nggak usah diajak dinasihatin. Wah, itu masya Allah Pak. Nah hadirin, kesimpulannya begini, silahkan pilih, jangan membuli Pak. Khawatir mereka ini tinggi derajatnya di hadapan Allah, karena kita nggak tahu di antara tiga ini siapa. Bisa jadi tiga-tiganya ini waliullah, bisa-bisa tiga-tiganya ini ternyata derajatnya rendah, bisa jadi ternyata tiga-tiganya itu derajatnya tinggi semua di hadapan Allah. Nggak pernah tahu kita Pak. Jangan mengukur kita dengan mengukur orang lain, nggak boleh. Bapak nggak usah menjangkau saya, mengukur saya, menjengkal saya juga nggak perlu menjengkal Bapak. Boleh jadi yang duduk di bawah ini yang waliullah, boleh jadi Pak. Kembali kepada sabar tadi, hati-hati dengan orang sabar. Nah kalau kita yang sedang diuji dengan itu sabar Pak, ikhlas, doanya makbul. Makanya berkali-kali dari awal dulu saya sampaikan, jika posisi kita saat ini sedang didolimi orang, difitnah orang, jangan pernah mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi kita, tapi berdoalah untuk kebaikan kita, karena disitulah momen dimana kita doa kita makbul, tidak dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diterima oleh Allah. Doalah Pak. Kalau ada orang mengatakan nih, Pak, sampean katanya di sana itu ini ya begini, padahal Bapak enggak, berarti kan difitnah. Langsung Bapak berdoa, ya Allah, posisi saat ini saya lagi teraniaya, lagi didolimi oleh orang, saya minta kepadamu ya Allah, lunaskanlah hutang kami ya Allah, ini angsuran-angsuran mumet semua ya Allah. Nah, gitu doanya Pak. Jangan mendoakan jelek orang itu, biarkan aja. BRI besok harus dibayar ya Allah, belum yang harian ini ya Allah, pusing ya Allah. Nah itu jenengan berdoa begitu. Yang jomblo ya doa, ya Allah semoga segera dapat jodoh saya ya Allah, kan gitu Pak. Itu insya Allah makbul, daripada kita mendoakan jelek kepada orang lain. Ingat itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang itu fokus dengan sabarnya, maka sabar ini menjadi kunci sukses Pak. Siapapun orang yang dalam menjalani hidupnya, prosesnya dia menjalannya dengan sabar, insya Allah pasti akan meraih kesuksesan dan kemenangan. Itu hukum mutlaknya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatur rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bani Israel saat itu telah dimenangkan dan mereka menjalaninya dengan kesabaran. Bapak mau merintis apa Pak? Dagang, merintis apa? Jangankan kok mau merintis derajat tinggi di hadapan Allah, untuk merintis urusan yang berkaitan dengan pangkat, jabatan, perdagangan, karir, itu diperlukan kesabaran. Gak ada yang kemudian abrakadabra, bim salabim, 1 hari, 1 bulan, 2 bulan selesai, gak ada Pak. Perlu proses. Saya pernah jumpa dengan kawan yang menjadi TikToker sukses itu. Kata dia, orang-orang hanya melihat follower saya sekian juta Pak. Orang-orang hanya melihat ketika saya di sini, tapi mereka tidak melihat 4 bulan penuh saya bekerja membangun akun saya ini Pak. Siang malam saya harus ini, harus ini, harus ini. Mereka begitu Pak. Nah Bapak pengen jadi YouTuber sukses, TikToker sukses, melihat TikToker aja scroll terus, skip terus, ya nggak jalan gitu loh Pak. Sabar. Itu baru dunia saat ini, dunia karir. Jadi kunci kemenangan itu di kesabaran, kunci kesuksesan di kesabaran. Mau naik derajat pangkat Pak, juga dengan kesabaran. Kalau hari ini belum dapat, jangan pernah menyesal. Jangan pernah kemudian Bapak putus asa, Ibu putus asa. Mungkin itu adalah sesuatu yang benar-benar sedang ditunda oleh Allah. Takdirnya memang belum. Kalau masalah golongannya Pak, saya ini seharusnya ada kepala dinas. Oh mantap lah. Tapi ya itu, sampai sekarang belum jadi kepala dinas. Sabar Pak, sabar. Berdoa kepada Allah, insya Allah pada saatnya nanti Anda akan mencapai itu Pak.
sabar aja. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya tadi Pak, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, kan begitu amaliyahnya tadi. Ini kan sekarang sikapnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang sabar yakin ketika sabarnya tadi di 3 aspek tadi Pak, sabar menerima musibah, sabar ketika menjalankan taat, sabar ketika menghadapi maksiat. Berarti derajat orang ini kan derajat muttaqin. Dia menjalani dengan sabar, di sisi lain ketakwaan tetap dijaga. Yakin seyakin-yakinnya firman Allah yang sering kita sebut dengan ayat 1000 dinar itu loh Pak. Wa may yattaqillaha lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan kaitan semua Pak. Proses kita jalani sabar, tetap bertakwa, ujian datang dihantam tetap tegar. Kalau dalam makalah-makalah Imam Syafi'i itu, gimana saya khawatir dengan kemiskinan sementara saya berdiri tegak bersama dengan Zat yang Maha Kaya, kan gitu Pak. Gimana saya harus susah sementara saya berada di pihak berdiri tegak bersama dengan Zat yang memberikan jalan keluarnya. Kenapa kita bisa berkata begitu? Ya karena ketakwaan terus dijalankan. Inilah pentingnya sabar dalam mencari solusi.